masih bisa hidup, masih bisa bernafas ya Tuhan. Dan sebentar kami mau beribadah ya Tuhan. Berikan kami hikmat dari-Mu dan sukacita ya Tuhan. Haleluya, amin. Dadah. Halo, Shalom Goexis, apa kabar teman-teman semua? Wah, puji Tuhan, kakak percaya semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik-baik ya di rumah. Nah, hari ini nggak terasa kita udah memasuki bulan keempat, yaitu bulan April di tahun 2021. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak hari ini kita mau memperingati apa di ibadah eksis? Ada yang bisa jawab? Nah, benar, kita mau memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus itu sudah menebus dosa setiap manusia, dosa kakak dan dosa adik-adik semua. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit mengalahkan maut. Nah, hari ini kita mau sama-sama rayain, kita mau sama-sama memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus dengan semangat muji Tuhannya, menyembah Tuhannya juga harus excited. Hari ini sama-sama kakak mau undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri supaya lebih semangat lagi, oke? Yuk, kita mau mulai muji nama Tuhan, oke? Jangan lupa senyum, tepuk tangan, dan gerak ya. Kita mulai ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Ulangin ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita ulang dari awal lagi ya. Makin semangat, oke? Semangat. Siap? Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya.
pastinya. Teman-teman Next kan keren-keren, semangat semua. Oke, yuk sama-sama lagi kita memuji Tuhan lebih lagi. Tepuk tangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Bisa ya? Kita ulang lagi dari awal, oke? Yang semangat, oke? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Roh Kudus turun. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, teman-teman Lexi, saat ini kita mau masuk dalam penyembahan kita. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, yuk teman-teman yang masih berdiri, kita sama-sama mau duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, dan juga telinga kita untuk terima firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita ambil sikap menyembah kita, oke? Yuk, kita mulai menyembah sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Kita mau mengimani sama-sama lewat penyembahan hari ini. Kita mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita mengatakan hanya Engkau Tuhan.
Sama-sama teman-teman, kita mau bersatu hati. Kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari baru ini Tuhan. Sama-sama kami bisa berkumpul kembali Tuhan melalui ibadah online GoExis hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pujian penyembahan hari ini. Kami mengucap syukur punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang mau berkorban untuk setiap kami yang berdosa Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu untuk setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati, pikiran kami, dan telinga kami untuk siap terima firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh kakak kami Tuhan. Kami percaya hari ini anak-anak Eksis dapat mendengarkannya dengan baik Tuhan, dan dapat merema buat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman yang siap mendengarkan firman Tuhan hari ini, sama-sama kita katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman semua. Hai, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya? Hari ini Maria Magdalena mau cerita. Tadi pagi Maria Magdalena sama Maria pergi ke kubur Yesus. Kemudian kita kaget dan kita sempat takut karena pas kita lihat ya, Tuhan Yesus sudah tidak ada di kuburnya. Tapi ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia bangkit buat kita. Dia bangkit buat kita. Kalau teman-teman hari ini apa kabarnya? Senang juga nggak seperti kami? Iya, Tuhan Yesus beneran bangkit loh buat kita. Iya, dia benar bangkit buat kita. Sekarang teman-teman, ayo kita saksikan ceritanya. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku.
Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman, objek lesson hari ini tentang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib dan dikubur di dalam bukit batu. Setelah dikafankan dengan kain lenan, Tuhan Yesus dibaringkan di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian orang-orang menggulingkan sebuah batu besar untuk menutup pintu kubur tersebut. Tak hanya itu, orang-orang yang membenci Tuhan Yesus mengirimkan penjaga-penjaga untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan karena Tuhan Yesus pernah berkata bahwa sesudah 3 hari ia akan bangkit. Namun, pada hari ketiga setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab malaikat Tuhan turun menggulingkan batu kubur tersebut. Sebab Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib sudah tidak ada lagi di kuburnya. Dia sudah bangkit untuk kita semua. Haleluya. Hai, ketemu lagi sama kakak Celi dan siapa namanya? Sisi. Tadi teman-teman sudah nonton dan saksikan cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari keberapa? Hari keberapa teman-teman? Hari keberapa yuk? Hari ketiga betul. Ya, Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit buat kita. Kira-kira teman-teman, kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib ya? Memangnya dia mencuri? Enggak. Memangnya dia berbohong? Enggak. Memangnya dia melukai orang lain? Enggak. Memang kenapa dia sih? Kok dia mau mati di kayu salib? Karena dia mengasihi kita. Dia nggak mau kita binasa. Dia mau kita beroleh hidup yang kekal. Ya, Sisi pinter. Jadi sekarang kita harusnya bersyukur karena dia sudah mati dan bangkit buat kita. Tuhan Yesus buktikan dia adalah anak Tuhan. Jadi kita harus apa sih? Kalau Tuhan Yesus aja udah mau berkorban, mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga buat kita semua. Jadi kita harus apa dong sih? Teman-teman tahu kita harus apa? Sisi tahu kita harus apa? Kita harus jadi anak yang melakukan yang benar, apa yang Tuhan mau. Yuk kita berkata yang jujur, berbuat baik, rajin membantu, dan taat, supaya Tuhan disenangkan lewat perbuatan kita. Yeay! Nah teman-teman, hari ini kita merayakan Paskah. Paskah itu bukan berarti kelinci, bukan berarti telur, bukan, tetapi tentang merayakan kebangkitan Tuhan kita. Tuhan siapa? Ya, Tuhan Yesus. Nah, sekarang tugas kita adalah kita rayakan kebangkitannya. Kita sebarkan kabar bahagia ini bahwa dia adalah benar-benar Tuhan yang mati di kayu salib dan bangkit buat kita semua. Bangga kan punya Tuhan yang hebat seperti Tuhan Yesus? Selamat Paskah teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, dia sudah bangkit. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus bangkit buat saya. Tuhan Yesus bangkit buat saya dan kamu. Yuk kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kematian-Mu di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kami, dan Engkau yang sudah bangkit di hari ketiga bagi kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi sekeliling kami, untuk menjadi anak yang berani melakukan apa yang benar yang Tuhan mau. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah berdoa dan percaya sama-sama katakan amin. Hai teman-teman, ayo kita hafalkan ayat hafalan minggu ini dari kitab Roma 5 ayat 8. Hafalin sama-sama ya. Bye-bye, God bless you. God bless you. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.